Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Pada video kali ini, ibu akan melanjutkan pelajaran kita dari video-video sebelumnya, masih tentang KPK dan FPB. Nah, sekarang kita sudah masuk bagian yang D, yaitu penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada materi kali ini, yaitu penerapan KPK dan FPB, biasanya itu mengerjakan soalnya adalah dalam bentuk soal cerita. Nah, pada soal-soal cerita itu, anak-anak akan mengerjakan atau menjawab soal cerita tersebut bisa dengan jalan KPK dan juga bisa menjawab dengan FPB. Nah, tetapi di dalam soal tidak dikasih tahu apakah soal ini dibahas dengan menggunakan KPK atau dibahas menggunakan FPB. Tapi bagaimana cara membedakan? Ya kan? Pada video sebelumnya yang Ibu sudah menerangkan kemarin, apa saja tanda-tanda sebuah soal bisa kita bahas dengan KPK dan apa tanda-tanda soal itu kita bisa jawab dengan FPB. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai menjawab soal-soal cerita ini, sebaiknya Ibu ingatkan kembali apa tanda-tanda soal yang bisa kita bahas dengan menjawabnya dengan jalan KPK dan FPB. Tanda-tandanya, yang pertama, kalau di dalam soal yang ditanya adalah waktu, misalnya berapa jam, berapa menit, berapa detik, atau tanggal berapa, atau berapa hari. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka anak-anak bisa menjawab soal tersebut dengan menggunakan KPK. Kemudian apalagi ciri-ciri KPK? Soal-soal yang bisa dijawab dengan menjawab dengan KPK. Ciri yang kedua, ada kata kunci. Nah, di dalam soal ada pertanyaan atau ada kata kunci yang mengarah untuk soal tersebut bisa kita bahas dengan menjawabnya dengan jalan KPK. Apa saja kata kuncinya? Yang pertama, kita lihat ada kata-kata di dalamnya itu setiap. Kemudian ada lagi kata-katanya sekali. Ada lagi bersama atau bersama lagi. Nah, kalau di dalam soal ada yang ditanya adalah waktu, misalnya jam, menit, detik, hari, tanggal. Nah, maka soal itu anak-anak bisa menjawab dengan jalan KPK. Atau di dalam soal tersebut ada kata kunci. Contoh kata-kata kuncinya adalah setiap, sekali, bersama, bersama lagi. Nah, kalau di dalam soal cerita ada tanda-tanda seperti ini, maka anak-anak bisa menjawab soal tersebut dengan jalan KPK. Nah, bagaimana tanda-tanda soal bisa kita jawab dengan FPB? Yang pertama, nah, kalau di KPK yang ditanya adalah waktu, maka kalau di FPB yang ditanya adalah jumlah. Misalnya, berapa jumlah kantong? Jumlah kantong plastik misalnya gitu ya. Jumlah kantong. Kemudian berapa jumlah orang. Dan lain-lain.
Ya, pokoknya kalau dia menanyakan jumlah, maka anak-anak langsung aja menjawab soal itu dengan FPB. Atau ada kata kunci. Ada kata kunci juga yang sebagai petunjuk untuk menjawab soal itu, kita jawab dengan FPB. Apa kata kuncinya? Yang pertama, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kemudian apa lagi? Paling banyak. Paling banyak. Apalagi kata kuncinya? Jumlah yang sama. Atau jenis yang sama. Lagi, sama rata. Nah, kalau ada kata-kata ini, maka anak-anak bisa menjawab dengan FPB. Bagaimana anak-anak? Baik, kita lihat contoh soal pertama. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Nah, jadi si Siti mengunjungi perpustakaan setiap 2 hari sekali. Sedangkan Meli setiap 3 hari sekali. Pada tanggal 7 Mei 2021, mereka bertemu untuk pertama kalinya di perpustakaan. Pertanyaannya, setiap berapa hari sekali Siti dan Meli bertemu di perpustakaan? Yang B, pada tanggal berapa lagi mereka bertemu untuk kedua kalinya? Baik. Nah, di sini coba anak-anak tebak, kira-kira kita menjawab soal ini dengan KPK atau dengan FPB. Nah, bisa nggak anak-anak? Baik, kita lihat lagi. Katanya tadi KPK. Nih, tadi Bu nerangkan KPK. Kalau yang ditanyakan waktu, jam, menit, detik, tanggal, dan hari, itu kita jawab dengan KPK. Kemudian kalau ada kata kuncinya setiap sekali bersama dan bersama lagi. Nih, kita lihat di sini. Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali, sedangkan Meli setiap 3 hari sekali. Pada tanggal 7 Mei 2021, mereka bertemu untuk pertama kalinya di perpustakaan. Pertanyaannya, setiap berapa hari sekali? Nah, yang ditanya hari, nak. Nah, setiap berapa hari? Nah, berarti ada petunjuk di sini. Setiap hari, ya kan? Nah, setiap berapa hari? Berarti soal ini bisa kita jawab dengan KPK. Ya. Kemudian ditanya lagi yang B, pada tanggal berapa? Nah, kalau yang ditanyakan waktu, hari, jam, menit, detik, tanggal, hari, dan lain sebagainya, itu kita jawab dengan KPK. Baik anak-anak, kita coba menjawab soal ini. Dari soal apa yang diketahui? Nah, yang pertama yang diketahui, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Berarti, kita lihat, Siti berkunjung setiap 2 hari sekali. Kemudian, sedangkan Meli setiap 3 hari sekali. Nah, berarti Meli setiap 3 hari sekali. Nah, kemudian apa lagi? Pada tanggal 7 Mei mereka bertemu untuk pertama kali. Bertemu pertama kali tanggal 7 Mei 2021. Pertanyaannya, yang ditanya setiap berapa hari sekali Siti dan Meli bertemu di perpustakaan? Nah, setiap berapa hari sekali? Siti dan Meli bertemu.
di perpustakaan. Kemudian yang A ini ya. Yang B, apa yang ditanya B? Pada tanggal berapa lagi mereka bertemu untuk kedua kalinya? Berarti tanggal berapa mereka bertemu untuk kedua kali? Baik, kita jawab. Nah, tadi kita sudah sepakat dari soal ini ada tanda-tanda bahwa yang untuk menjawabnya kita menggunakan KPK. Karena di sini ada hari. Yang ditanya adalah berapa hari sekali. Berarti ini soal bisa kita jawab dengan KPK. Baik, kita lihat. Siti 2 hari sekali. Nah, 2 hari sekali. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dibuat pohon faktor ya, nak. Tapi nggak apa-apa biar kalian paham ya. 1 kali 2. Ya. Kemudian si Meli 3 hari sekali. Berarti 1 kali 3. Nah, 1 ini bukan bilangan prima. Jadi, faktorisasi 2 cukup 2 saja. Faktorisasi 3 cukup 3 saja. Nah, dari sini kita bisa mencari KPK. KPK-nya adalah, bagaimana cara mencari KPK, nak? Masih ingat? Ya, kebetulan angkanya sangat sederhana. Kalau angkanya susah nanti, baru kita cari, kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi. Ini tidak ada pangkat, angkanya juga cuma satu aja. Baik, kita langsung aja. Yang kedua persyaratannya, semua angka yang tidak sama kita kalikan semuanya. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dapatlah KPK-nya adalah 6. Nah, dari sini bisa kita jawab soal yang A. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli bertemu di perpustakaan? Jadi, mereka bertemu di perpustakaan. Nih, jawabannya langsung ini ya, nak. Berarti setiap berapa? Setiap 6 hari sekali. Jadi, Siti dan Meli bertemu di perpustakaan setiap 6 hari sekali. Ya, sudah terjawab. KPK-nya 6, berarti dia setiap 6 hari sekali bertemu. Baik, kita lihat yang B. Pertanyaan B, pada tanggal berapa lagi mereka bertemu untuk kedua kalinya? Mereka bertemu untuk yang pertama kali di tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Jadi mereka bertemu untuk yang kedua kali di perpustakaan adalah tanggal, nah ini kan bertemu pertama kali itu tanggal 7 Mei, ya kan? Berarti 7 Mei 2021 tambah 6 hari. Berarti dia 7 tambah 6 berapa, nak? Tanggal 13. Berarti 7 tambah 6 adalah 13 Mei 2021. Nah, itulah jawabannya. Jadi, Siti dan Meli bertemu setiap 6 hari sekali. Ya kan? Sedangkan mereka bertemu untuk kedua kalinya, yaitu tanggal bertemu untuk pertama kalinya ditambah 6 hari kemudian. Berarti 7 tambah 6 adalah 13 Mei. Bisa, anak-anak? Nah, sekali lagi anak-anak coba
ambil kertas atau buku, kemudian pena. Soal yang Ibu terangkan ini coba anak-anak tulis juga di kertas atau bukunya. Nah, itu jauh lebih kita lebih paham daripada hanya menonton saja. Jadi kalau kita melihat, cuman melihat tanpa kita tulis, biasanya yang masuk ke kepala kita tidak banyak, hanya sebagian saja. Tapi kalau umpamanya kita tulis, insya Allah bisa. Oke ya, ini soal pertama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, baik nak, kita lanjut soal kita yang kedua. Dayu, Meli, dan Siti dirawat di rumah sakit karena sakit diare. Jadi ada 3 orang pasien di rumah sakit ya. Dayu, Meli, dan Siti. Nah, ini yang dirawat di rumah sakit karena sakit diare. Dayu minum obat setiap 4 jam sekali. Ya, si Dayu minum obat setiap 4 jam sekali. Meli minum obat setiap 5 jam sekali. Sedangkan Siti minum obat setiap 8 jam sekali. Pertanyaannya, berapa jam lagi ketiga pasien tersebut minum obat bersama-sama lagi? Jadi mereka minum bersama nih pada jam yang sama. Si Dayu, Meli, dan Siti meminum obat. Kemudian yang Dayu minum obat 4 jam kemudian. Setiap 4 jam dia harus minum obat. Demikian juga dengan Meli 5 jam kemudian dia baru minum obat. Sedangkan Siti 8 jam lagi dia baru minum obat. Nah, pertanyaannya, berapa jam lagi ketiga pasien tersebut minum obat bersama-sama lagi? Jadi, berapa jam lagi mereka minum serempak? Ya, oke. Baik anak-anak, dari soal ini kira-kira anak-anak tahu nggak? Soal ini kita jawab dengan KPK atau dengan FPB? Ya, kita lihat dulu apa yang diketahui. Nanti baru kita bisa lihat ya. Oke, kita lihat. Apa yang diketahui nak? Ya, si Dayu minum obat setiap 4 jam sekali. Sedangkan Meli minum obat berapa nak? Setiap 5 jam sekali. Kemudian Siti minum obat setiap 8 jam sekali. Nah, yang ditanya, berapa jam lagi ketiga pasien tersebut minum obat bersama-sama lagi? Nah, berapa jam? Berapa jam lagi mereka minum obat bersama-sama lagi? Nah, baik nak, kita lihat dari soal apa kira-kira atau dari soal ini kira-kira kita menjawab soal ini dengan KPK atau FPB. Baik, kita lihat yang ditanya. Nah, yang ditanya berapa jam lagi? Berarti yang ditanya jam. Tadi kalau KPK, ya kan, yang Ibu terangkan pertama, KPK apabila yang ditanya waktu, nah itu kita cari dengan KPK. Ya, tetapi apabila yang ditanyakan jumlah, itu kita jawab dengan FPB. Sementara di sini yang ditanyakan berapa jam lagi atau jadi waktu yang ditanya. Berarti soal kedua juga kita jawab dengan KPK. Nah, baik, kita coba membuat pohon faktornya ya. Nih, Dayu 4 jam. Berarti kita buat pohon faktor dari 4. 4 adalah 2 kali 2. Ini dilingkar. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat
2. Karena keduanya ada 2 ya. Kemudian 5. Nah, 5 kita lihat pound faktornya. Ini sebenarnya tidak seperti ini ya nak, tapi kita buat aja supaya bisa kita buat faktorisasi primanya. Kenapa tidak bisa, Bu? Karena 1 itu bukan bilangan prima ya. Berarti 5 faktorisasinya tetap 5 ya. Kemudian kita lihat 8. Siti ya, 4, 5, 8. Nah, 8 bagaimana faktorisasinya? 8 itu 2 kali 4. 4 itu adalah 2 kali 2 ya. Berarti kita lingkar yang faktor primanya 2, 2, 2. Kita buat faktorisasi primanya 8. Faktorisasi primanya berapa nak? 2-nya ada 3. Langsung aja ya nak ya. 2 pangkat 3 ya. Nah, karena tadi kita sudah sepakat soal ini bisa kita kerjakan atau bisa kita jawab dengan menggunakan KPK. Berarti kita cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Kita lihat ya. Bagaimana syarat-syarat KPK kemarin? Yang pertama, cari angka yang sama. Ya kan? Kita cari angka yang sama. Ini dia. Ada angkanya 2, ini di sini 2. Cari angka yang sama, kemudian pilih pangkat yang tertinggi. Berarti pangkat yang tertinggi adalah 2 pangkat 3. Nah, syarat yang kedua, kemarin bagaimana? Angka yang tidak sama ikut dikalikan. Ya kan? Ikut dikalikan. Berarti angka yang tidak sama di sini adalah 5. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. Ya. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti 8 kali 5. Berarti sama dengan 40. Dapatlah KPK-nya 40. Langsung kita bisa menjawab. Pertanyaannya, berapa jam lagi mereka minum obat bersama-sama? Jadi mereka minum obat bersama lagi setelah berapa jam lagi nak? Adalah sama dengan 40 jam lagi. 40 jam lagi itu sekitar berapa hari itu? 1 hari itu 24 jam. Nggak nyampe 2 hari lagi. Ya kan? Nah, berarti 40 jam kemudian baru mereka bisa minum obat bersama-sama. Baik, anak-anak. Apakah anak-anak bisa paham apa yang Ibu terangkan? Oke, jadi soal cerita, anak-anak perhatikan dulu ya soal ceritanya, baca soalnya, kemudian nalar. Kira-kira soal ini bisa saya cari dengan KPK atau FPB. Untuk mencarinya, tadi Ibu sudah kasih tahu caranya. Yang pertama, bagaimana dengan cara mencari KPK dan apa ciri-ciri soal yang bisa kita cari dengan FPB. Enak ya? Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Baik anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Nih, 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak. Ya kan? Kedua jenis ini akan dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Maksudnya masing-masingnya kue kacangnya umpamanya yang satu kotak yang pertama 3, berarti kotak selebihnya juga harus 3. Kemudian kue keju di salah satu kotak misalnya ya, misalkan ini belum kita cari. Misalnya 5, ya 5, semua kotak tadi harus berisi 5 kue keju. Jadi katanya jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak.
Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Sekarang pertanyaannya, berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Kemudian yang B, berapa jumlah kue kacang dan kue keju dalam setiap kotak? Baik, sebelum kita menentukan ini kita cari dengan KPK atau kita cari dengan EPB, kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal yang diketahui apa, Nak? Yang pertama, adalah yang diketahui ini, kue kacang. Kue kacangnya berapa? Sama dengan 30. Sedangkan yang kedua adalah kue keju. Kue keju sama dengan 50 buah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? A, berapa kotak yang disediakan ibu? Yang harus disediakan ibu. Yang B, pertanyaannya, berapa jumlah kue kacang? Berapa jumlah kue kacang dan kue keju dalam setiap kotak? Baik anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan, soal ini bisa kita jawab dengan KPK atau FPB ya. Coba anak-anak ini kan dulu, jawab sendiri dulu. Kira-kira soal ini bisa kita kerjakan dengan jalan KPK atau FPB? Ya, udah ada yang bisa jawab? Baik, ibu ingatkan kembali. Di sini yang ditanya, berapa kotak yang harus disediakan ibu? Berarti yang ditanya adalah jumlah kotak. Ya, jumlah kotak. Nah, lihat. Di sini kalau KPK, kalau yang ditanya adalah waktu, itu dicari dengan KPK. Tapi kalau yang ditanya jumlah, itu dicari dengan FPB. Berarti yang ditanya adalah jumlah. Berarti kita kerja. Baiklah, kita sudah tahu bahwa soal nomor 3 ini bisa kita cari dengan FPB. Karena yang ditanya adalah jumlah di sini ya. Baik, kita coba mencarinya. Kita lihat dulu pohon faktor dari kue kacang. Ya, jumlahnya adalah 30. Ya, 30 berarti dibagi 2, 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kita lingkar ya, Nak. 2, 3, 5. Berarti 30 faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita buat lagi pohon faktor dari kue keju yaitu 50. Berarti ini 2 kali 25. Ini adalah 5 kali 5. Berarti 2, 5, 5. Ya kan? Nah, baru kita tentukan faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5-nya ada 2 ya, Nak. Berarti 5 pangkat 2. Nah, baik, kita tentukan FPB dari 30 dan 50 ini. Tidak tadi sepakat ya, Nak? FPB, mencarinya dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke. Bagaimana cara mencari FPB kemarin? Ibu udah terangkan waktu di video sebelumnya, yaitu cara mencarinya, pilih cari angka yang sama. Nah, nih kita lihat cari angka yang sama. Angka yang sama adalah 2, 2. Kemudian ada lagi nggak yang sama? Ada 5 dan 5. Ya. Syarat pertama adalah pilih angka yang sama. Cari angka yang sama, pilih pangkat terendah.
Kalau di KPK pilih pangkat terbesar, di FPB kita pilih pangkat terendah atau yang terkecil. Nah, kita lihat yang dua yang sama, kebetulan sama-sama berpangkat 1, berarti kita langsung aja 2. Angka yang sama adalah 5 ya. Kemudian ada lagi yang sama, itu 5. 1 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah 5 pangkat 2. Nah, yang kedua syaratnya apa? Angka yang tidak sama tidak ikut dikalikan atau ditiadakan atau dianggap tidak ada ya. Berarti EPB-nya sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 berapa nak? 25. Sorry, maaf sayang, maaf ibu, kita pilih pangkat yang terkecil ya. Tadi udah ibu bilang kita cari atau kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat terkecil. Maaf ya. Nah, berarti pangkat terkecil adalah 5 pangkat 1. Maaf. Ya, berarti 2 kali Ibu tip X ya. Maaf. 2 kali 5. Sama dengan 2 kali 5 berapa? 10. Oke, sekarang EPB-nya sudah dapat 10. Mari kita jawab soal yang A. Nah, berarti A, berapa kotak yang harus disediakan ibu? Yang harus disediakan ibu adalah ini 10. Nah, FPB-nya tadi adalah 10. Yang ke B, berapa jumlah kue kacang dan kue keju dalam setiap kotak? Nah, kita lihat satu-satu. Jumlah kue kacang dalam setiap kotak adalah, nah, kita lihat kue kacang tadi jumlahnya berapa nak? 30. FPB-nya berapa? 10. Berarti kue kacang dibagi FPB. FPB ini untuk jawab pertama ya, kotak menandakan jumlah kotak yang harus disediakan ibu, 10. Nah, berarti kita lihat kue kacang dalam setiap kotak 30 bagi 10. Berarti 30 bagi 10 sama dengan 3. Jadi kue kacang dalam kotak masing-masing kotak adalah 3. Sedangkan jumlah kue keju dalam setiap kotak adalah, kita lihat berapa jumlah kue keju semuanya? 50 bagi FPB ya, 10. Berarti 50 bagi 10 sama dengan 5. Jadi jumlah kue kacang dalam setiap kotak adalah 3, sedangkan kue keju dalam setiap kotak adalah 5. Gampang kan nak? Iya, gampang sekali, asal anak-anak semua paham soal tadi dicari dengan KPK atau FPB ya. Kalau yang ditanya jumlah berarti anak-anak cari dengan KPK. Kalau yang kalau kenapa ibu nih? Kalau yang ditanyakan jumlah kita cari dengan FPB. Tapi kalau yang ditanyakan waktu maka kita cari dengan KPK. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang keempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal yang keempat. Ibu Siti mempunyai 24 mangga dan 30 apel. Mangga dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Yang B, berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik?
Baik, sebelum kita menentukan apakah ini kita cari dengan KPK atau FPB, kita lihat dulu soal yang diketahui. Nah, soal yang diketahui pertama, Bu Siti mempunyai 24 mangga, berarti mangga sama dengan 24. Kemudian apel adalah 30. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Oke, kita tanya, yang ditanya. Nah, yang pertama atau A, berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Berarti jumlah plastik untuk membungkus. Untuk membungkus buah mangga dan apel. Yang ke B, berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Baik, kita jawab ya, Nak. Anak-anak sudah tahu belum? Kita cari dengan apa? KPK atau FPB? Pasti anak-anak ibu semuanya adalah anak-anak pintar, pasti tahu jawabannya. Ya, kita lihat pertanyaannya adalah jumlah plastik. Nah, kalau yang ditanya jumlah berarti apa, Nak? Kalau yang ditanya jumlah, maka kita cari dengan FPB. Ya, udah jelas di sini jumlah, berarti FPB. Nah, jadi bagaimana? Kita lihat dulu pohon faktornya. 24 bagi 2 adalah 12. 12 bagi 2 adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. Yuk kita lingkar. 2, 2, 2, 3. Berarti faktorisasi primanya adalah 2-nya ada 3 ya, Nak. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian apelnya berapa? 30. Berarti 2 kali 15. 3 kali 5. 2, 3, 5. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, tadi kita sepakat kita menjawab soal ini dengan menggunakan FPB. Kenapa FPB? Karena yang ditanya adalah jumlah. Ya kan? Oke, bagaimana FPB tadi, Nak? FPB cara mencarinya, kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terkecil. Kita lihat angka yang sama di sini ada 2 dan di sini juga ada 2. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 3. 5 tidak ada temennya. Ya. Berarti kita pilih pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil adalah 2. Ya. Kemudian 3 sama. 3 sama-sama pangkat 1. Berarti kita pilih salah satu. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Nah, berarti kita bisa jawab yang A. Gampang kan, Nak? Nah, jumlah plastik. Berapa jumlah plastik untuk membungkus buah? Adalah bagaimana? Adalah 6 sesuai dengan FPB tadi. Sorry, Nak. 6. Nah, kemudian apalagi yang ditanya B? Di B apa yang ditanya? Berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik? Berarti kita cari satu persatu. Mangga. Nah, kita lihat mangga tadi berapa? 24. Berarti 24 dibagi 6. 24 dibagi FPB-nya. 24 dibagi 6. Berapa, Nak? 24 bagi 6 adalah 4. Tuh, jadi jumlah mangga pada masing-masing plastik adalah 4. Sedangkan jumlah apel pada masing-masing plastik
adalah, terlihat apel ada berapa? 30. Bagi FPB-nya 6. 30 bagi 6 adalah 5. Bisa, Nak? Jadi jumlah A ya, jumlah plastik untuk mangga adalah 6. Yang B, berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik nih? Mangga pada masing-masing plastik jumlah mangganya adalah 4 dan apelnya adalah 5. Nah, itu soal kita yang keempat. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Baik, kita baca terlebih dahulu. Jam dinding A berdentang setiap 30 menit sekali. Jam dinding B berdentang setiap 60 menit sekali. Dan jam dinding C berdentang setiap 120 menit sekali. Pukul 12, ketiga jam tersebut berdentang bersama. Pukul berapakah ketiga jam akan berdentang bersama lagi? Kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal, nanti baru kita lihat apakah soal ini kita cari dengan KPK atau soal ini kita cari dengan FPB. Yuk kita lihat ya, apa yang diketahui dari soal, Nak. Nah, berarti yang diketahui jam dinding A ya, jam A berdentang setiap 30 menit sekali. Kemudian jam dinding B berdentang setiap 60 menit sekali. Sedangkan jam dinding C berdentang setiap 120 menit sekali. Pertanyaannya, belum lagi, ada lagi. Pukul 12, ketiga jam tersebut berdentang bersama. Berdentang bersama pukul 12.00. Pertanyaannya, pukul berapakah ketiga jam akan berdentang bersama lagi? Ketiga jam berdentang bersama lagi. Nah, pukul berapa? Ya, pukul berapa ketiga jam berdentang bersama lagi? Baik. Nah, dari soal kira-kira Nana tahu nggak soal kita ini kita cari dengan menggunakan KPK atau FPB? Baik. Kita lihat ya, pukul berapa berarti yang ditanya adalah waktu. Kalau yang ditanya waktu, berarti soal ini kita jawab dengan menggunakan KPK. Oke, untuk mencari KPK, kita lihat, bikin dulu pohon faktornya. Ya, pohon faktor dari jam A 30. Berarti 2 kali 15. 15 itu adalah 3 kali 5. Ibu ingatkan kembali anak-anak, bagi anak-anak yang masih baru pertama kali lihat video ibu, mungkin agak sedikit agak bingung ya, bagaimana kok bisa seperti ini, ya gitu kan. Tapi bagi anak-anak yang sudah mengikuti dari awal, insya Allah ibu yakin pasti bisa, ibu sudah menerangkan secara mendetail. Nah, bagi anak-anak yang belum melihat video ibu sebelumnya, silahkan anak-anak lihat video-video ibu yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Anak-anak bisa lihat di deskripsi dari video ibu kali ini.
ya kan? Di semua video Ibu ada deskripsinya. Jadi semua yang berhubungan dengan KPK dan EPB itu dilakukan Ibu cantumkan di deskripsi. Silahkan anak-anak lihat kembali. Oke? Ya, berarti kita langsung aja ya. Ibu tidak menerangkan kembali kenapa bisa begini. 30 pohon faktornya kenapa, semua udah Ibu terangkan. Oke, kita lihat 32 kali 15 3 kali 5 ya. Berarti faktorisasi primanya adalah nih 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita lihat lagi yang jam B 60. Kita lihat pohon faktornya 60 yaitu 2 kali 30, 2 kali 15 adalah 3 kali 5. Kita lihat 2 3 5. Nah, kita lihat faktorisasi primanya 60 sama dengan 2 ada 2 ya nak, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 120 bagi 2 adalah 60. 60 bagi 2 30. 30 bagi 2 15. 15 bagi 3 adalah 5. Berarti 2 nih faktor primanya ya nak. Nah, faktorisasinya, nah lihat 2 ada berapa ini? 1 2 3. Langsung ya, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, sekarang kita jawab. Kita tadi sepakat untuk menjawab soal ini, kita sudah sepakat bahwa kita cari dengan KPK. Kenapa dengan KPK? Karena yang ditanya adalah waktu. Kalau yang ditanya waktu, kita cari dengan KPK. Baik, kita lihat KPK dari 30, 60, dan 120. Kita lihat bagaimana cara mencari KPK kemarin nak di video sebelumnya. Yaitu kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, yang sama nih 2 2 2. Terus apa lagi angka yang sama? 3 3 3. Oh, ternyata semua punya angka yang sama ya nak ya. Ini 5 5 5. Baik, kita pilih, kita cari angka yang sama. Jadi angka 2, angka yang samanya ada 2, kita pilih pangkat yang tertinggi, berarti 2 pangkat 3. Kalau 3 pangkat tertingginya berapa? Sama-sama pangkat 1, berarti 3 aja. Kemudian 5 juga semua pangkat 1, jadi kita kalikan dengan 5. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 24 kali 5 hasilnya adalah 24 kali 5 itu adalah 120 menit. Kenapa? Karena jam A 30 menit sekali berdentang, berarti KPK-nya adalah 120. Nah, pertanyaannya, kita lihat pertanyaan A. Bukan pertanyaan A, cuma satu pertanyaannya. Pukul berapa ketiga jam berdentang bersama lagi? Karena berdentang pada pukul 12. Nah, kita hitung, berarti kalau pukul berapa, kita lihat ini 120, berarti ini bisa kita rubah ke jam. Jadi, maaf, pertanyaan cuma satu ya. 120 menit sama dengan berapa jam nak? Bagaimana? Kemarin dari jam ke menit turun, kita kali 60. Dari menit ke jam naik, berarti kita bagi 60. Berarti 120 per 60. Masih ingat ya nak ya? Lihat lagi ke belakang video Ibu. Lihat video Ibu ke belakang, yang video Ibu sebelumnya. Kenapa dapat 60? Karena dia anak tangganya ya kan? Nah, berarti 120 bagi 60 adalah 2 jam. Nah, kalau sudah tahu dia 2 jam jawabannya, berarti pukul berapa ketiga jam berdentang bersama lagi? Ketiga jam berdentang
bersama lagi, pukul. Nah, berdentang bersama 2 jam. Yang pertama adalah jam 12, berarti 12.00. Nah, ternyata dia berdentang selama ininya setiap 2 jam, setelah 2 jam kemudian, berarti 12 tambah 2, 02 ya, 02, nggak ada menit, berarti 02.00, berarti 12 tambah 02, berarti ini 12 tambah 2 adalah 14.00 atau jam 2 siang. Nah, begitulah anak-anak penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya sudah kita bahas dari 1 sampai 5. Ada soal yang berbentuk ada soal yang bisa kita bahas menggunakan atau kita jawab menggunakan KPK. Ada juga soal yang bisa kita jawab dengan menggunakan EPB. Nah, kenapa bisa dengan KPK? Kenapa bisa di EPB? Itu sudah Ibu terangkan pada video Ibu sebelum ini, ya. Bagi anak-anak yang masih belum paham, monggo atau silahkan buka kembali video Ibu sebelumnya. Bagaimana cara mencarinya, Bu? Cari aja di deskripsi video ini. Bagaimana mencari KPK, bagaimana mencari EPB. Semua sudah ada di situ. Ya, Nak ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ini bermanfaat buat anak-anak semua, ya. Dan bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah tentang KPK dan EPB. Baik anak-anak, terima kasih atas semua perhatian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan klik tanda lonceng supaya anak-anak bisa mengikuti video-video Ibu yang akan datang. Sampai bertemu lagi pada video kita. Sampai bertemu lagi kita pada video yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan umur yang panjang, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.